Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas perihal pertanda buruk yang mungkin bisa terjadi di waktu dekat atau di masa yang akan datang. Lantas, pertanda buruk apa sajakah itu? Tonton dan simak video ini hingga selesai, agar informasi yang kami sajikan tidak gagal paham di memori pikiran Anda. Jika video ini bermanfaat, silakan subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Sahabat beriman, di dalam kehidupan ada banyak hal yang tak terduga yang bisa terjadi. Salah satunya saat kita tertidur. Mimpi seringkali menjadi tempat bagi cerita yang tak dapat kita kendalikan, baik itu remaja maupun orang dewasa. Semua pasti pernah mengalami mimpi, entah itu mimpi buruk yang membuat gelisah atau mimpi indah yang membawa senyuman. Namun, mimpi bukan hanya sekedar bunga tidur bagi sebagian orang. Mimpi dianggap sebagai gambaran bawah sadar yang seringkali memiliki arti tersendiri, baik atau buruk. Karena alasan itulah, banyak yang gemar mencari arti mimpi yang mereka alami pada malam hari sebelumnya. Tentunya kita berharap mendapat pertanda baik dari mimpi tersebut. Berikut ini adalah beberapa mimpi pertanda buruk yang tidak boleh kita abaikan, yang mungkin bisa terjadi dalam waktu dekat atau di masa yang akan datang. Yang pertama adalah mimpi gigi patah atau copot. Sahabat beriman, banyak yang percaya bahwa mimpi gigi patah atau copot erat hubungannya dengan mimpi yang menandakan musibah dalam keluarga. Mimpi ini seringkali diartikan sebagai peringatan akan adanya peristiwa sedih seperti sakit atau bahkan kematian orang tua atau anggota keluarga lainnya. Selain itu, mimpi gigi patah juga bisa menjadi cerminan dari masalah yang sedang mengganggu ketenangan dalam hidup. Ini bisa merujuk pada berbagai jenis konflik atau hambatan yang membuat hidup terasa tidak stabil, seperti masalah dalam pekerjaan, hubungan pribadi, atau keuangan. Gigi yang patah bisa diibaratkan sebagai simbol dari stabilitas yang terganggu, dan mimpi ini menunjukkan ada sesuatu yang mengancam fondasi atau keseimbangan hidup Anda. Dalam kepercayaan orang terdahulu, ini bisa dianggap sebagai peringatan untuk segera menyelesaikan masalah tersebut sebelum menjadi lebih buruk. Kemudian yang kedua adalah mimpi buang air besar. Sahabat beriman, mimpi buang air besar juga bisa berarti tanda buruk. Ini bisa bertanda Anda akan banyak pengeluaran. Menurut kepercayaan orang terdahulu, mimpi buang air besar juga sering dikaitkan agar lebih waspada dengan masalah keuangan, kesehatan, dan kematian. Mimpi ini bisa berubah bergantung pada perasaan dan kondisi Anda saat ini. Orang yang mimpi buang air besar dalam Islam diartikan sedang mengalami ketakutan karena penguasa atau atasannya yang menekan. Kedua orang tersebut akan mengalami kerugian dalam usahanya. Mimpi buang air besar di suatu tempat yang dikenal sebagai tanda Anda akan menginfakkan hartanya berdasarkan hawa nafsu. Sementara itu, mimpi buang air besar di tempat yang tidak dikenal diartikan ia akan menginfakkan hartanya yang haram. Arti mimpi buang air besar di pakaian, ia akan melakukan perbuatan dosa. Namun jika mimpi buang air besar di kasur, bisa jadi pertanda akan mengalami sakit keras atau cerai dengan pasangannya. Kemudian yang ketiga adalah mimpi jatuh dari ketinggian. Sahabat beriman, jika Anda bermimpi jatuh dari ketinggian di tempat yang tidak Anda kenal, maka hal tersebut menandakan kurangnya rasa percaya diri dan kekhawatiran dalam keadaan saat ini. Hal tersebut bisa berkaitan dengan pekerjaan, karir, keuangan, ataupun mengenai status sosial. Bisa saja takut kehilangan apa yang sudah dimiliki saat ini, seperti posisi jabatan dalam ruang lingkup pekerjaan. Untuk mengatasi hal ini, disarankan untuk memperbanyak doa kepada Sang Pencipta agar mendapatkan perlindungan, dan selalu waspada dalam bertindak. Serta berkata-kata karena masalah sebenarnya berasal dari tindakan dan perkataan kita sendiri. Ketika mimpi terjatuh ke tanah dan kemudian terbangun, hal itu mengisyaratkan agar lebih berhati-hati terhadap orang di sekitar Anda. Sedangkan jika bermimpi terjatuh dari ketinggian bagi yang sedang sakit, hal ini bisa menjadi pertanda akan adanya gangguan di luar logika. Bisa berupa hal goib ataupun lainnya yang akan menimpa diri Anda, bahkan mungkin memerlukan waktu cukup lama untuk sembuh. Meskipun demikian, jangan terlalu cemas akan kondisi tersebut. Jadikan mimpi ini sebagai motivasi untuk lebih dekat kepada Tuhan, serta berharap untuk diberikan kesembuhan. Jika pengusaha mengalami mimpi jatuh dari ketinggian, itu merupakan pertanda akan terjadi penurunan pendapatan atau kemungkinan bangkrut. Maka dari itu, selalu berhati-hatilah dalam membuat keputusan terkait bisnis atau keuangan agar dapat menghindari kerugian yang tidak diinginkan. Bagaimana jika mimpi ini dialami oleh seseorang suami atau istri? Apabila seseorang bermimpi jatuh dari ketinggian, hal tersebut dapat menandakan bahwa ada masalah yang sedang dihadapi oleh pasangannya. Namun,
Jika yang mengalami mimpi tersebut adalah suami, maka hal tersebut menunjukkan bahwa ia akan mengalami pengeluaran yang besar untuk pengobatan sang istri. Sedangkan jika sang istri yang mengalami mimpi seperti ini, menandakan akan sebuah pertanda bahwa orang tuanya akan mengalami sakit yang cukup parah, hingga berpotensi menyebabkan kehilangan nyawa. Kemudian yang keempat adalah mimpi bertemu orang yang sudah meninggal. Sahabat beriman, mimpi bertemu dengan orang yang telah meninggal seringkali diartikan sebagai bentuk hasrat untuk kembali berhubungan atau berkomunikasi dengan mereka. Dalam banyak kasus, ini mungkin karena adanya hal-hal yang belum sempat diucapkan semasa hidup, atau keinginan untuk merasakan kehadiran mereka lagi. Bagi sebagian orang, mimpi ini bisa menjadi cara untuk mengungkapkan rasa rindu dan cinta yang masih tersisa. Pertemuan ini juga bisa dilihat sebagai bentuk komunikasi spiritual antara dua dunia yang berbeda. Mimpi bertemu orang tua atau orang yang sudah meninggal bisa mencerminkan perasaan bersalah atau penyesalan terhadap hubungan atau kejadian masa lalu. Seseorang mungkin merasa perlu memaafkan diri sendiri atau berdamai dengan perasaan tersebut. Menurut tradisi Islam, mimpi ini bisa menjadi tanda bahwa seseorang harus berdoa untuk kedamaian jiwa orang yang telah meninggal dan memohon ampun atas kesalahan-kesalahan yang mungkin pernah dilakukan terhadap mereka. Dalam makna lain, mimpi ini merupakan wujud perasaan, kesulitan untuk meninggalkan sesuatu, entah itu meninggalkan rumah, pekerjaan, atau seseorang yang berarti dalam hidup kita. Mimpi ini menyuruh kita untuk segera melepas pergi meski terasa sangat sulit. Kemudian yang kelima adalah mimpi jadi pengantin. Sahabat beriman, apabila Anda mendapati mimpi dirias jadi pengantin, maka ini merupakan sebuah pertanda kurang baik untuk Anda. Menurut kepercayaan orang terdahulu, diramalkan bahwa dalam waktu dekat Anda akan mengalami sakit. Selanjutnya, jika Anda mengalami mimpi menjadi pengantin tanpa pasangan, ini juga dipercaya membawa pertanda buruk buat Anda. Diramalkan bahwa Anda bakal mengalami penyakit yang tak ada obatnya, misalnya terkena santet, hal buruk terkait gaib, dan lain sebagainya. Pernahkah Anda mendapati mimpi jadi pengantin lagi bersama suami? Jika pernah, mimpi ini menandakan sesuatu hal buruk akan menghampiri Anda dan suami. Menurut kepercayaan orang terdahulu, diramalkan bahwa Anda dan suami akan menderita sakit secara bersamaan. Arti mimpi jadi pengantin bersama kekasih adalah sebuah pertanda si pemimpi akan kehilangan barang atau sesuatu yang dianggap berharga. Saat Anda bermimpi menjadi pengantin lalu diarak, maka ini merupakan sebuah pertanda kurang baik bagi kamu. Konon katanya, kamu akan kehilangan rezeki, memperoleh masalah di pekerjaan, dan hal buruk lainnya. Pernahkah kamu bermimpi tentang gaun pengantin? Apabila pernah mendapatinya, bisa jadi mimpi ini memberikan sebuah pertanda kurang baik bagi Anda. Dikatakan bahwa akan ada orang di sekitarmu yang iri dan berniat jahat dengan pencapaian dan kesuksesan yang kamu miliki. Artinya, Anda harus waspada dan lebih berhati-hati. Kemudian yang keenam adalah mimpi melihat sumur kering. Sahabat beriman, mimpi ini menjadi simbol dari kekeringan atau kekurangan dalam kehidupan nyata Anda, baik secara fisik maupun emosional. Ini mungkin menunjukkan bahwa Anda merasa kehabisan energi, keuangan, sumber daya, atau dukungan. Sumur yang kering dapat mencerminkan perasaan kehilangan harapan atau keputusasaan dalam mencapai tujuan atau impian Anda. Sumur seringkali dihubungkan dengan sumber air yang melambangkan kehidupan, keberlimpahan, dan spiritualitas. Melihat sumur kering dalam mimpi bisa menjadi peringatan bahwa Anda perlu memperkuat atau menghidupkan kembali hubungan spiritual Anda. Hal ini juga bisa menjadi simbol dari rintangan atau kesulitan yang Anda hadapi dalam mencapai tujuan atau dalam kehidupan secara umum. Ini mungkin mengisyaratkan bahwa Anda perlu mengatasi hambatan-hambatan tersebut dengan lebih baik. Kemudian yang ketujuh adalah mimpi menangis. Sahabat beriman, mimpi di mana Anda menangisi seseorang yang tidak Anda kenal mungkin mencerminkan perasaan kehilangan atau kesedihan yang belum terselesaikan. Orang asing dalam mimpi seringkali mewakili bagian dari diri Anda sendiri atau emosi yang belum sepenuhnya Anda sadari. Ada kemungkinan bahwa ada sesuatu dalam hidup Anda yang perlu Anda lepaskan atau selesaikan agar dapat melanjutkan hidup dengan lebih baik. Menangisi kekasih dalam mimpi dapat mencerminkan rasa cemas atau ketakutan akan kehilangan dalam hubungan Anda. Ini mungkin menandakan adanya ketidakpastian atau konflik yang perlu diselesaikan dalam hubungan tersebut. Mimpi ini juga bisa menjadi dorongan untuk lebih terbuka dan jujur dengan pasangan Anda mengenai perasaan dan kekhawatiran yang Anda rasakan. Jika Anda bermimpi menangisi hidup Anda sendiri, ini mungkin merupakan cerminan dari perasaan frustasi atau ketidakpuasan yang Anda alami dalam kehidupan nyata. Mimpi ini bisa menunjukkan bahwa Anda merasa terjebak atau tidak puas dengan arah kehidupan Anda saat ini. Ini bisa menjadi motivasi untuk menilai kembali tujuan dan prioritas Anda, serta mencari cara untuk membuat perubahan yang positif.
Mimpi tentang menangisi anggota keluarga seringkali berhubungan dengan hubungan emosional dan dinamika keluarga. Ini bisa menunjukkan adanya masalah dalam keluarga yang perlu diperhatikan. Selain itu, mimpi ini dapat menjadi pengingat untuk menghargai waktu bersama keluarga dan memperbaiki hubungan yang mungkin sedang tidak harmonis. Menangisi teman dalam mimpi bisa mencerminkan perasaan kehilangan atau ketidaknyamanan dalam hubungan persahabatan. Mungkin ada konflik yang perlu diselesaikan atau kerinduan akan hubungan yang lebih erat dengan teman-teman. Mimpi ini juga bisa berfungsi sebagai pengingat untuk lebih menghargai dan memelihara persahabatan yang ada. Selain itu, apabila orang lain menangis dalam mimpi, ada perlunya menjaga sikap. Pasalnya dalam waktu dekat, Anda bisa melukai seseorang yang berharga dalam hidup Anda. Kemudian yang kedelapan adalah mimpi dikejar anjing. Sahabat beriman, arti mimpi dikejar anjing adalah gambar dari perasaan takut dan sedih. Mungkin sebenarnya Anda memiliki sebuah ketakutan atau kesedihan yang tidak pernah Anda ungkapkan sebelumnya. Perasaan ini bisa muncul di dalam mimpi, namun bisa juga memiliki pertanda baik bahwa ada seseorang yang ingin mendekat dan berbuat baik pada Anda. Akan sangat menakutkan jika bertemu dan dikejar mimpi anjing galak. Mimpi dikejar anjing galak juga bisa menjadi pertanda yang kurang baik dalam hidup Anda. Penyerangan tersebut bisa dikatakan sebagai perwujudan rasa takut terhadap konflik yang akan terjadi. Sebab, konflik tersebut akan berkaitan dengan orang tersayang di dunia nyata. Jika Anda mimpi dikejar gerombolan anjing, mimpi ini menunjukkan kalau di dalam hidupmu sedang mengalami banyak masalah yang sangat rumit dan susah untuk diselesaikan. Beban masalah yang begitu banyak ini diibaratkan dengan segerombolan anjing yang mengejarmu. Mimpi dikejar anjing juga memiliki maksud tertentu. Hal ini tergantung dengan warna anjing yang mengejar. Menurut kepercayaan orang terdahulu, jika bermimpi dikejar anjing warna hitam, maka itu menjadi pertanda bahwa akan ada suatu hawa jahat yang akan muncul dalam kehidupan. Hawa tersebut bisa memberi dampak negatif, bahkan mengganggu kenyamanan si pemimpi. Maka dari itu, mulai persiapkan diri dan kontrol emosi agar dapat menemukan solusi yang tepat. Kemudian yang kesembilan adalah mimpi bertemu dan dikejar harimau. Sahabat beriman, mimpi ini membawa pesan waspada akan adanya ancaman atau musuh dalam kehidupan nyata. Dalam kepercayaan orang terdahulu, diserang harimau menandakan bahwa ada orang-orang di sekitar Anda yang mungkin berusaha menyakiti Anda secara diam-diam. Mimpi ini merupakan peringatan agar lebih berhati-hati dan menyadari situasi yang terjadi di sekitar Anda. Perhatikan lingkungan sosial dan profesionalmu, karena ada kemungkinan konflik tersembunyi yang bisa muncul. Mimpi ini melambangkan rasa takut atau kecemasan yang sedang mengganggu Anda. Dikejar harimau dalam mimpi menandakan adanya tekanan besar dalam hidup yang coba Anda hindari. Ini bisa berkaitan dengan seseorang yang berusaha mengendalikan Anda atau masalah yang menumpuk. Mimpi ini juga bisa menjadi cerminan dari kondisi emosional yang kewalahan. Anda mungkin sedang berada di bawah tekanan besar dan mimpi ini mengingatkan pentingnya mengatasi ketakutan Anda. Mendengar harimau mengaum dalam mimpi mengisyaratkan tanggung jawab besar yang harus kamu ambil dalam hidup. Harimau yang mengaum merupakan simbol dari tindakan yang harus segera diambil untuk mencapai tujuan yang kamu inginkan. Namun ada energi negatif yang harus kamu waspadai. Mimpi ini merupakan peringatan untuk berhati-hati dalam tindakanmu dan menghindari keputusan yang terburu-buru. Jika kamu bermimpi digigit harimau, ini membawa pertanda buruk. Mimpi ini mengisyaratkan bahwa ada bahaya atau ancaman yang datang dari seseorang yang dekat denganmu. Selain itu, mimpi ini juga menandakan kekecewaan atau kejadian tak terduga yang bisa membuatmu merasa terluka secara emosional. Ini adalah peringatan untuk waspada terhadap hubungan dekat yang mungkin memiliki potensi konflik. Lalu yang ke-10 adalah berjalan ke arah utara. Sahabat beriman, arah mata angin adalah simbol petunjuk yang dapat memudahkan untuk mengetahui posisi berada. Salah satu arah mata angin yang dipercaya mengartikan hal sakral adalah arah utara. Hal tersebut dipercaya sebagai hal sakral karena orang yang meninggal dihadapkan ke utara. Dalam mimpi juga terdapat hal yang mengartikan bahwa utara adalah arah menuju kematian. Mimpi berjalan ke arah utara diartikan bahwa sebentar lagi ajalnya akan menjemputnya, sehingga bagi orang yang memimpikan hal tersebut untuk segera memperbaiki diri dan berbuat baik kepada orang lain. Arti dari mimpi tersebut dapat dipercaya atau tidak, tergantung dari keyakinan diri masing-masing. Kemudian yang ke-11 adalah mimpi melihat banjir air keruh. Sahabat beriman, di sisi lain, banjir air keruh juga bisa menjadi peringatan akan adanya masalah atau tantangan yang akan dihadapi. Namun jika tidak bisa diatasi dengan baik, kesulitan ini akan berubah menjadi keberuntungan. Beberapa kepercayaan menyebutkan bahwa mimpi banjir air keruh bisa menjadi peringatan untuk melakukan introspeksi diri. Mungkin ada hal-hal dalam hidup yang perlu diperbaiki atau dibersihkan. Banjir dalam mimpi juga dianggap sebagai simbol perubahan besar yang akan terjadi dalam hidup si pemimpi.
Perubahan ini bisa bersifat positif maupun negatif tergantung bagaimana seseorang menyikapinya. Kemudian yang ke-12 adalah mimpi tenggelam. Tenggelam yang dihadirkan dalam mimpi bisa menandakan bahwa Anda merasa terbebani dalam hidup, baik karena daftar tugas atau tugas kerja yang tidak ada habisnya. Ini juga bisa menunjukkan bahwa Anda perlu lebih menemukan dan menjaga keseimbangan kehidupan kerja. Sahabat beriman, itulah beberapa mimpi pertanda buruk yang mungkin akan terjadi di waktu dekat atau di masa yang akan datang. Ketika Anda bermimpi hal-hal di atas, Anda harus lebih waspada. Dan yang paling utama adalah selalu berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar dihindarkan dari kejadian-kejadian buruk, karena bagaimanapun yang menjadi tumpuan hidup kita adalah Tuhan Yang Maha Kuasa. Percaya atau tidaknya, dari pertanda mimpi-mimpi tersebut tergantung dari keyakinan Anda masing-masing. Namun sebagai umat Islam perlu kita ketahui bersama bahwa kebaikan dan keburukan yang terjadi adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman-Nya. Kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu, Muhammad, menjadi Rasul kepada seluruh manusia, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Quran Surat An-Nisa ayat 79. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.